Kali ini kita akan review lagi satu program Android yang bisa membantu rekan-rekan surveyor dalam pekerjaan di sehari-hari ya. Aplikasi ini sorry ya, banyak bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan engineering seperti atau survei rekayasa ya, seperti pekerjaan gedung atau pekerjaan jalan raya atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu ya, stakehold seperti itu. Oke, kali ini yang saya bahas adalah aplikasi yang namanya Surveying Calculation. Ada gambarnya waterpass. Sekarang kita coba klik ya. Ini ada beberapa feature, mungkin nggak semua akan saya bahas. GPS ini nggak akan saya bahas. Kemudian ya yang lain kita bahas ya. Kemudian program ini dibuat oleh ini ya, ini. Kemudian kalau nanti ada teman-teman ada pertanyaan bisa dialamatkan ke alamat email tersebut ya. Kita mulai saja supaya videonya nggak terlalu panjang. Kita akan coba forward computation. Apa yang dimaksud forward computation? Ini adalah menghitung koordinat ke depan ya. Kalau kita sudah berdirikan satu alat, kemudian kita sudah lakukan backside, kemudian kita akan menghitung koordinat ke depan dengan data yang ada adalah koordinat tempat kita berdiri, jarak tempat kita berdiri ke titik ke depannya yang akan kita hitung, kemudian ketahui juga azimutnya atau bearingnya ya. Nah, bearing dan azimut ini ada sedikit berbeda ya. Kalau azimut nanti sudutnya bisa sampai 0 sampai 360 derajat dengan sudut putar ke arah kanan, sedangkan bearing ini bisa ada 4 pilihan ya. Sudutnya hanya sampai 90 derajat saja. Northeast artinya sudutnya dimulai sudut dari arah utara ke arah timur, kemudian southeast dari arah selatan ke arah timur, kemudian southwest dari arah selatan ke arah barat, dan yang terakhir adalah northwest, jadi mulai dari arah utara, atau kalau kita lihat peta itu dari bagian atas ke west sebelah kiri. Kisaran sudutnya 90 derajat. Nah, saya yakin kita lebih banyak menggunakan azimut ya. Saya akan rubah saja azimut. Sekarang kita mulai saja. Misalnya saya punya koordinat 1000,300, northingnya 1500,8, koordinat yang acak aja ya. Kemudian jaraknya berapa? Misalnya 250 meter, 563. Azimutnya berapa? Misalnya 93, 93, 53, 44 misalnya. Nah, kalau sudah kita masukkan parameternya, kita tinggal tekan compute ya. Maka koordinat yang depan otomatis sudah terhitung. Kemudian koordinat ke depan, kalau misalnya kita akan berdiri di koordinat yang depan tadi dan melakukan backside ke koordinat yang ada sekarang ini ya, yang ada sekarang ini. Dan ini kita taruh tempat berdiri alat, dan kita akan menghitung titik forward yang lain. Nah, ini kita tekan send above ya, kita tekan send above di sini. Kita tekan klik, maka koordinatnya akan pindah ke atas. Nah, jaraknya berapa? Jarak dari koordinat yang depan tadi ke koordinat berikutnya, misalnya 125,456. Azimutnya misalnya 140,563. Sorry ya, 140, 25, 12 misalnya. Nah, nanti kita compute lagi. Nah, kalau kita berpindah lagi ya, ini kita send above lagi seperti itu berikutnya. Oke, saya kira cukup jelas ya ini untuk item forward computation. Sekarang backward computation.
Artinya kita akan menghitung jarak dan azimutnya jika diketahui 2 titik ya, 100 terus ini saya bikin 250 istingnya, northingnya berarti nambah 150 ya, tambahnya 150. Oke, nah kira-kira nanti azimutnya 45 derajat ini, northingnya sama ya, northingnya 100. Ups, kemana tadi? Northingnya 100 ya. Kemudian kalau jaraknya northing yang 100 salah ya, northing 110 misalnya, eastingnya 150 gitu, kita coba. Oke, sekarang kita compute. Nah ya, jaraknya dari antar kedua titik tersebut adalah 70,7107 dan azimutnya 45 derajat. Sekarang saya akan coba northingnya, saya ganti eastingnya 150, northingnya sama 100. Nanti azimutnya akan menjadi 90 rekan-rekan. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa memperoleh koordinat ini dari GPS misalnya. GPS saya aktif enggak? Ini location service-nya aktif. Nah, ini sebenarnya bisa ya. Cuma saya di dalam ruangan, saya mau coba saja. Nah, tidak ada ya, karena saya di dalam ruangan, sinyal GPS nggak ada. Jadi kira-kira begitu ya penggunaannya teman-teman. Jadi ini bisa menghitung jarak dan azimutnya. Kemudian kita lanjut ke area computation. Nah, ini banyak sekali titik-titik ya. Ini saya sampai 20 titik. Nah, tiap-tiap koordinat ini teman-teman juga sama, bisa memperoleh dari koordinat GPS ya, GPS gadget teman-teman. Tapi nanti ya tidak terlalu akurat ya, karena GPS-nya akan absolut koordinatnya, sedangkan kalau absolut bisa sampai 5-10 meter akurasinya. Nah, kita akan coba manual. Misalnya teman-teman punya satu bidang tanah yang akan diukur dengan kita 4 titik aja ya, 4 titik aja. Teman-teman bisa, kalau misalnya seginya banyak, teman-teman tinggal masukin saja ya. Saya awali dari 100,100. Kemudian titik kedua itu eastingnya masih 100, northingnya 150. Kemudian untuk titik ketiga ini eastingnya tambahin 155 dengan northingnya 175 misalnya. Jadi bidangnya enggak segi 4 ya rekan-rekan. Kemudian titik keempatnya itu saya berikan northing paling tinggi berapa, 150 ya, easting paling kanan 155. Oke, 165. Kemudian northingnya saya kasih 95. Oke, tinggal masukin koordinat seperti itu saja ya teman-teman, atau saya tambahkan lagi misalnya eastingnya saya kurangi, jadi eastingnya 135, northingnya 85 kayak gitu. Jadi ada 5 sudut ya, 5 sudut. Nanti kalau sudah teman-teman masukkan, ini enggak saya kasih koma-koma ya, nanti kalau aktualnya silakan masukkan koma-koma. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu pakai cat ya. Kalau teman-teman punya koordinatnya, tinggal compute. Oke, areanya akan muncul, luasnya 3375 ya. Satuannya kalau metrik ya ikut metrik, kalau feet ya ikut feet persegi ya. Ini nggak ada satuannya, jadi kalau teman-teman pakai metrik ya jadinya akan metrik. Oke, kita akan lanjut intersection ya. Intersection, jadi nanti kita akan peroleh apa, sudut persimpangan ya, sudut persimpangan atau sudut titik pertemuan. Saya kasih 100,
100 ya. Yang ini azimutnya dia ke atas azimutnya berapa ya, berarti 45 ya, 45 teman-teman, 45. Kemudian ini istingnya saya kasih tetap 100, kemudian notingnya saya kasih bicara minus 50 ya. Oke, 50 berarti titiknya ada di bawahnya, karena ini sudutnya ke atas, berarti salahnya 135 ya. Ini 45, nanti akan ketemu di tengah-tengah. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi bersilang ya, azimutnya harus bersilang, kalau nggak bersilang nggak akan ketemu. Oke, sekarang kita hitung. Nah, ini titik pertemuannya 125 dan 75. Gampang ya teman-teman, kalau hitung titik pertemuannya. Kita tahu 2 koordinat dan 2 azimutnya. Kemudian saya langsung ke intersection 2, saya lewati saja ya. 3 juga saya lewati saja. Kita akan menghitung luasan segitiga sekarang. Kita tinggal memasukkan panjangan masing-masing sisi, nanti kita akan dapatkan luasannya ya. Misalnya 125, ini 150, ini 75. Tinggal compute ya. Nah, dapat 46.077,0717. Ini kalau saya rubah 26 misalnya akan berubah. Nggak bisa dihitung teman-teman karena terlalu pendek ya. Secara konsep segitiga nggak masuk. Pas 100. Oke, seperti itu. Ini bisa dihitung karena terlalu panjang ya. Jadi ini plus ini kuadrat nggak masuk dia ya. Oke, ini kalau 100 masuk. Nah seperti itu ya. Oke teman-teman, itu untuk menghitung segitiga. Sekarang terakhir leveling. Nah ini sangat membantu buat teman-teman ya, untuk pekerjaan misalnya leveling gedung, leveling apa ya, drainase, jalan, atau teman-teman membuat data-data cross section dari data leveling. Kita klik level ya, kita kasih namanya dulu. Ini untuk backside-nya ya. Backside ini kita masukkan angka bacaan rambunya, misalnya itu saya kasih elevasinya ya. Jadi poin A adalah poin yang sudah diketahui tingginya, kemudian kita taruh alat level kita baca rambu di A ini sebesar 1,562, sedangkan ketinggian titik A adalah 25,563. Kita next kawan-kawan. Nah, di sini ada IS dan FS. Apa fungsinya? Jadi IS itu adalah inner side. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan backside misalnya untuk apa ya, contoh pekerjaannya opnam pekerjaan timbunan misalnya ya. Jadi tadi backside-nya ke titik A, kemudian inner side-nya teman-teman nembakin cross section gitu ya. Cross section-nya misalnya yang nomor 1 tinggian 2,56, kemudian 3. Nah next nanti akan ketemu A2, kemudian besaran kedua misalnya 1,56362 ya, kemudian next, kemudian titik ini masih di inner side ya, kemudian titik A3 nya 1,582 misalnya, next, kemudian titik keempatnya 1,562. Nah, jangan lupa ya teman-teman, supaya nanti datanya bisa disimpan. Ini project name-nya dikasih misalnya road section 1 misalnya ya. Section 1. Nah, ini disimpan ya. Sudah disimpan. Nah, sekarang sudah sampai ke titik 4. Nah, kita mau pindah alat misalnya ya. Pindah alat berarti kan ada perlu titik transfer ya.
yang akan kita jadikan backside di kemudiannya. Nah, sekarang kita perlu menekan Fs supaya nanti menjadi foresight ya. Foresight misalnya 1,562 misalnya ya. Kita titik foresightnya apa namanya, misalnya B, diganti B 1,562. saya klik next. Nah, sudah ya, ini tadi root bukan root ya, save. Nah, lalu teman-teman bisa lagi setelah foreset kita pindah alat, tentu kita akan melakukan backside kan ya. Tentu kita akan melakukan backside. Nah, berapa backside-nya? Misalnya 2,36. Nah, kita next. Nah, sekarang otomatis dia akan menjadi inner side. Kita masukkan lagi 2,5. Ups. 563 misalnya next. Kemudian 1,5. Kita next. Next. Nah, sudah 4 ya. Tadi contohnya 44 saja. Nah, sekarang kita akan tembak foreset, mau pindah alat lagi misalnya 1,5. Oke. Nah, sekarang kita next. Nah, setelah kita nembak foreset teman-teman, kita bisa misalnya kita mau stake out elevasi ya. Ini kan backside V5 elevasinya sekian ya. Nah, tadi kita kalau misalnya pengen tahu elevasi, atau bukan ingin tahu ya, nembak menempatkan elevasi yang kita ingin tentukan, misalnya di angka 25. Nah, kita pengen tahu bacaannya itu berapa. Nah, stop readingnya 3,14 sekian ya. Jadi dengan kita ketahui stop readingnya, nanti si pembantu surveyor bisa menempatkan sesuai arahan surveyor naik turunnya rambu, sehingga bisa memberikan marking di elevasi tersebut. Misalnya ganti 27, nah stop readingnya akan berubah 1, sekian. Oke teman-teman ya, jadi akan gampang sekali buat teman-teman ini untuk untuk melakukan pengukuran ya. Oke, saya paham ya teman-teman. Saya ulangi lagi, untuk misalnya saya mau memberikan elevasi culvert misalnya ya, leveling, point name-nya apa, misalnya A ya, point name yang kita ketahui ketinggiannya, kemudian backside-nya berapa, 2,563. Nah, tinggi titikannya berapa ya, tinggi titikannya misalnya 25,652. Nah, kita next. Nah ya, nah setelah backside teman-teman tinggal masukkan aja di sini, misalnya mau ngukur di elevasi 24,563, stop readingnya berapa, 3, sekian meter ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini ya video untuk review program Android yang bisa membantu teman-teman surveyor untuk membantu perhitungan di lapangan. Jadi nggak perlu lagi beli kalkulator yang 4.500 ya, yang 3.600 atau seri-seri yang lain, seri yang 5.000 misalnya dari Casio ya, yang sekarang sulit ya kita dapatkan kalkulator yang seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan di share aja ya ke teman-teman yang mungkin memerlukan video-video ini.